Dari MSKJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat sore Star Lovers, apa kabar? Denny Arta bersama dengan Anda di sore kali ini. Kita di Bincang Spesial bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Kita ngobrol tentang kelanjutan event yang dulu pernah kita bicarakan di September yang lalu. Sekarang kita ngomongin tentang penghargaannya. Siapa yang sudah dinobatkan sebagai pemenang dari lomba esai dan vlog tentang inovasi demokrasi. Saya bersama kembali dengan Mas Dendi dari ini perwakilan dari Kesbangpol, kemudian perwakilan dari juri. Ada Mas Edward, ini juri lomba vlog dan juga esai. Ada banyak hal yang saya akan coba gali nanti di segmen kedua. Saya juga akan ngobrol dengan dua orang pemenang yang dinobatkan sebagai pemenang dari kompetisi ini. Saya sebut kompetisi karena ternyata ada banyak yang bergabung dan ada banyak juga yang kemudian hal-hal menarik yang disampaikan oleh para peserta ini. Saya ke Mas Dendi dulu. Selamat sore Mas Dendi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi, senyumnya udah beda ya. Sudah lega sekarang. Iya, alhamdulillah. Kemudian di sampingnya ada Mas Edward. Selamat sore Mas Edward. Sore Pak. Kabar baik juga baik, ya? Alhamdulillah. Oke, kita di 101,3 Star FM dan juga untuk Anda yang sedang menyaksikan kami di live streaming starjuja.com. Terima kasih. Saya langsung ke Mas Dendi. Mas Dendi, September yang lalu kan kita ngobrolin tentang kegiatan yang akan digelar, dan ternyata sekarang sudah memasuki puncaknya dan hari ini sudah ada pemenang yang dinobatkan dan dinyatakan sebagai pemenang dari dua lomba ini, lomba esai dan juga vlog. Sebelum ke siapa yang menang dan seperti apa penjuriannya, saya akan sedikit flashback. Kenapa kemudian Kesbangpol membuat event yang luar biasa ini? Karena apakah ini memang dekat-dekat dengan tahun politik dan ketika banyak anak-anak muda yang harus melek politik, atau seperti apa Mas Dendi? Ya, terima kasih Mas Dendi. Jadi tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta mengadakan lomba ini adalah untuk menggali sekaligus menampung aspirasi generasi muda di Kota Yogyakarta tentang apa sih inovasi demokrasi menurut mereka. Kata inovasi kami pilih karena generasi muda meskipun minim pengalaman, tapi mereka selalu menawarkan perubahan untuk masa depan. Jadi kami berharap ide-ide segar dari generasi muda, terutama pelajar di Kota Yogyakarta ini dapat kami tampung, kemudian kami agregasikan sehingga tidak berhenti sebagai tulisan esai atau vlog saja, tetapi bisa jadi satu masukan untuk kebijakan publik ke depannya, terutama dalam pengembangan dan pembangunan demokrasi di Kota Yogyakarta. Oke, yang menarik kan kemudian kan ada banyak sebenarnya cara penyampaian ide-ide yang sangat segar dan sangat brilian dari teman-teman adik-adik ini untuk soal demokrasi. Kenapa kemudian milihnya esai dan vlog? Apakah memang ini yang lagi booming di teman-teman muda atau seperti apa Mas Dendi? Ya, untuk vlog jelas karena memang sebagai kelompok umur yang paling banyak menggunakan media sosial, vlog adalah salah satu konten yang paling banyak diakses, sehingga kami merasa perlu untuk mengisi konten-konten yang paling banyak diakses itu dengan konten-konten positif tentang demokrasi. Dan vlog juga yang menurut kami dari kajian awal kami adalah yang paling mungkin menampung kreativitas teman-teman generasi Z terutama. Karena mereka bisa berkreasi lebih banyak melalui media vlog itu. Kemudian esai tetap kami pilih karena menengok sejarah bangsa juga. Para pendiri bangsa kita kan juga para penulis esai. Terus kemampuan menulis esai ini penting juga untuk generasi muda, karena besok ketika mereka kuliah atau memasuki dunia kerja, kemampuan untuk berargumen secara sistematis itu sangat penting, dan itu bisa dilatih melalui esai. Dan ternyata gagasan-gagasan progresif, gagasan-gagasan kreatif juga mampu mereka tuangkan melalui esai. Kemarin tema yang diangkat apakah kemudian secara global ataukah kemudian dikerucutkan ketika mereka mengirimkan karya-karyanya, Mas? Oke, kami punya satu tema global yaitu inovasi demokrasi, dan hasil dari karya-karya yang dikirimkan itu bermacam-macam. Ada yang membahas demokrasi di level rumah, di sekolah, kemudian
gagasan mereka tentang bagaimana mengisi demokrasi di media sosial. Jadi inovasi demokrasi ini jadi satu tema besar yang memayungi banyak sub-sub tema yang mereka kirimkan, Mas. Tergantung dari eksplorasi masing-masing Betul. peserta ya. Itulah gunanya kata inovasi itu tadi. Oke. Dan menariknya dari September sampai sekarang ternyata antusiasmenya lumayan luar biasa dan ada banyak karya yang sudah dikirimkan. Total ada berapa banyak, Mas Denny? Ada 44 esai dan 11 vlog, Mas. 44 esai. Iya. Ini di luar dugaan kami juga. Ternyata banyak sekali generasi muda yang suka menulis. Dan barangkali soal vlog mungkin karena effortnya memang lebih susah barangkali ya untuk membuat vlog. Jadi banyak generasi muda yang memilih untuk menulis esai, untuk mengerucutkan gagasannya tentang inovasi demokrasi dan mengirimkannya di lomba ini, Mas. Oke, saya ke proses penjuriannya. Ada 44 karya yang masuk, Mas Edward. Menarik nih, yang di luar dugaan ternyata yang nulis itu lebih banyak ya ternyata. Mas Edward, apakah kalau dari sisi juri ini, apakah memang ini semangatnya anak muda buat nulis ini masih sangat luar biasa atau seperti apa, Mas Edward? Iya, pertama saya apresiasi Pak dengan Kes Bangpol Kota, artinya membayangkan demokrasi itu tidak serta-merta pendidikan politik itu hanya sebatas satu arah. Kali ini Kes Bangpol memberikan kesempatan teman-teman muda untuk bagaimana mengekspresikan diri, salah satunya juga esai dan juga vlog. Nah, memang saat kita membaca dari banyak peserta sekitar 44 itu luar biasa, secara menulis, gagasan, runtutan cara menulis mereka sudah cukup baik ya. Kami pun juga terkejut. Ini salah satu optimistis sebenarnya anak-anak muda itu bisa loh menulis, menuangkan gagasannya bisa dengan tulisan. Nah, dengan melihat 44 esai yang ada di kota Yogyakarta, pelajaran kota Yogyakarta, harusnya ini bisa menjadi gambaran. Ternyata pemilih pemula itu tidak kosong yang apa kita bayangkan, ternyata punya isi begitu kan. Salah satunya juga dengan melihat tulisan-tulisan yang sudah dibuat. Dan secara penilaian kemarin tipis-tipis sebenarnya gitu. Secara gagasan mereka sudah bisa membayangkan ternyata pemilu 2024 ini akan begini. Misalnya contohnya hoax, mereka sudah paham pasti ini akan dampak 2024 akan ada hoax. Kedua, politik uang, ternyata mereka bisa loh ngomongin politik uang padahal mereka juga belum mengalami fase itu begitu. Itu, Mas. Ya, kalau yang paling banyak kemudian disentuh oleh teman-teman yang ngirim esai ini, tematik tentang apa ini? Satu, terkait dengan politik identitas, hoax begitu. Mereka sudah bisa bayangkan itu. Dan juga terkait penyakit demokrasi ya, terkait politik uang juga beberapa saya menemukan begitu. Tapi memang rata-rata mereka membayangkan di 2024 itu nggak jauh-jauh dari topik digital ya, Mas ya. Jadi mereka sudah punya bayangan, oh ternyata 2024 ini akan riuh loh, saltunya di sini begitu. Gitu. Yang saya sedikit surprise adalah ketika teman-teman ini memetakan tentang adanya politik identitas. Bagaimana kemudian ini terangkum dalam tulisan-tulisan mereka ini, Mas? Ya, mungkin karena faktor teknologi, Mas ya. Teman-teman sudah membayangkan ternyata di dalam teknologi itu pembahasan politik justru membahas ke situ gitu kan. Mungkin salah satu merespon itulah yang mereka lihat begitu. Dan ini kemajuan ya, Mas ya. Dulu orang nggak terpikirkan secara detail, sekarang orang bisa memikirkan itu secara cepat begitu. Salah satunya mungkin faktor sosial media itu menjadi salah satu gambaran menurut saya. Kalau terkait dengan politik identitas ini, terobosan apa yang kemudian ditawarkan oleh teman-teman ini? Pendidikan. Saya melihat teman-teman lebih melihat dari sisi pendidikan. Bagaimana pendidikan di tingkat SMA begitu perlu digiatkan lagi bahwa pemilu itu tidak boleh begitu loh sebenarnya. Itu juga ada beberapa tulisan saya baca begitu. Tapi memang untuk proses pemenangan tidak hanya melihat dari gagasan, tapi bagaimana teman-teman kira-kira kutipan misalnya, terus bagaimana melihat tanda koma, titik, ya itu juga menjadi PR beberapa begitu teman-teman. Ya itu saya aja sudah susah nulis kayak gitu. Kalau terkait dengan politik uang, Mas, kalau terkait dengan politik uang ini apa yang kemudian yang paling banyak disoroti oleh teman-teman kita ini? Satu, mereka menceritakan masa lalu apa yang pernah lihat nih, Mas ya, pernah dilihat begitu. Ada beberapa saya melihat itu. Yang kedua, yang saya kaget ternyata mereka memahami bahwa politik uang itu salah satu bagian dari bentuk korupsi begitu. Dampaknya akan dari korupsi itu akan berdampak pada pemimpin yang tidak peduli pada rakyat. Ini saya pikir juga salah satu
catatan bahwa informasi melalui sosial media, teknologi begitu mendorong masyarakat kita atau teman-teman pemilih pemula itu paham bahwa politik uang itu akan berdampak seperti ini begitu. Dan itu optimistis loh Mas sebenarnya. Nggak semua, justru masyarakat yang lebih dewasa dalam tanda kutip menganggap itu hal yang biasa begitu kan. Artinya kan ada optimistis kalau saya membaca. Oh berarti teman-teman muda punya rasa kepedulian yang cukup tinggi sebenarnya. Dan ini harus direspon sebenarnya. Harapan saya dari tulisan-tulisan ini jadi gambaran nanti buat penyelenggara pemilu, pemerintah untuk lebih masif memberikan informasi terkait bahayanya politik uang sebenarnya. Bumbu-bumbunya sudah ada gitu kan Mas ya. Ya Mas Edward, saya penasaran dengan proses penjurian kemudian mengkerucut 44 kemudian dipilih berapa tadi pemenangnya? 6 ya. Artinya kan ada banyak hal yang kemudian harus dilihat, kemudian tadi tanda baca, titik koma dan sejenisnya juga menjadi pertimbangan. Apa yang kemudian juri lakukan untuk menentukan dari 44 dikerucutkan menjadi 6, tentu saja ada 1 sampai 6 juga posisinya. Pertama tentu gagasan itu menjadi nilai tertinggi. Yang kedua terkait dengan melihat plagiasi, Pak ya. Kita juga lihat itu menggunakan berbagai aplikasi. Kira-kira ini kopas atau enggak begitu. Originalitasnya tetap harus dicek. Yang ketiga kita juga melihat bagaimana mereka bisa membangun argumentasi dari masalah dan solusi. Nah ini kan bagian dari gagasan. Yang keempat tentu kami melihat dari aturan penulisan seperti titik koma misalnya, terkait dengan bagaimana tanda baca misalnya, seperti itu juga kami menjadi penilaian. Tipe itu juga salah satu kita lihat. Tentu itu akan mengurangi dari sisi hasil nilai penilaiannya begitu Mas. Oke. Tadi disampaikan ada beberapa solusi yang kemudian ditawarkan oleh para peserta ini. Artinya gagasan-gagasan dan solusi yang ditawarkan oleh para peserta harus yang disambut oleh teman-teman dari Kesbangpol. Mas Dendi, bagaimana kemudian melihat ini loh ada beberapa poin menarik yang disampaikan oleh anak-anak muda ini yang harus kita adopsi loh sebagai Kesbangpol, sebagai Pemkot dan juga teman-teman yang ada di pemerintahan menyambut gagasan ini seperti apa nantinya? Oke. Salah satu gagasan paling menarik adalah bagaimana teman-teman muda ini memandang kampanye politik yang seharusnya seperti apa. Jadi teman-teman tadi menyampaikan bahwa mereka sudah tidak tertarik dengan kampanye konvoi motor belombongan, mengumpulkan massa di lapangan yang cara-cara lama seperti itu. Dan tadi kami tanya, apakah teman-teman mau ikut deklarasi kampanye damai, kampanye yang menarik di tahun depan? Mereka mau. Dan kami dari Badan Kesbangpol akan memfasilitasi itu. Tentu saja poin-poin deklarasinya adalah teman-teman pelajar sendiri yang menyusun, karena mereka yang punya atau mereka yang akan membentuk masa depan politik dan demokrasi di Indonesia. Ya Mas Edward, sebagai juri dan sebagai yang mengamati teman-teman ini juga, ini menarik ketika anak-anak muda sekarang itu udah nggak tertarik dengan kampanye yang model-model kayak gitu. Artinya apa yang kemudian Mas Edward lihat dari ide teman-teman ini? Fenomena 2019 sebenarnya sudah jadi bumbu sebenarnya Mas, bahwa sesungguhnya teman-teman muda ini sudah malas melirik terkait dengan kampanye yang konvensional, apalagi kampanye-kampanye di belombongan. Tinggal ini bagaimana sebenarnya ada kaitannya dengan partai politik juga sebenarnya yang merespon ini. Tapi saya rasa ketika Kesbangpol misalnya KPU dan Bawaslu merawat ini begitu, sesungguhnya ini dapat semacam menularkan ke teman-teman muda lainnya bahwasannya teman-teman ini bisa dijadikan salah satu semacam influencernya sebenarnya untuk mendorong yuk anak-anak muda itu bukan di sini letak kampanyenya, tapi ada di sini. Salah satunya adalah mungkin dengan mengikuti kampanye-kampanye yang lebih positif begitu dibandingkan belombongan begitu Mas Indi ya. Iya. Mas Edward, kalau dari tulisan-tulisan yang dikirim oleh para peserta ini, apakah kemudian muncul juga keinginan saya itu butuh wakil yang seperti ini, saya butuh pemimpin yang seperti ini? Kemarin belum ya, pasien terkait itu belum ya, lebih ke mengarah pada bagaimana penyelenggaraan pemilunya, lebih banyak ada di sana sebenarnya. Kalau untuk membayangkan pemimpinnya seperti apa begitu itu belum terlihat di dalam esai saya kemarin. Oke, kembali ke Mas Denny. Mas Denny, ini kan nantinya
hasil-hasil ini kan pasti juga akan jadi bahan diskusi dari teman-teman Kesbangpol. Apakah kemudian hasil dari yang tulisan-tulisan ini akan juga dirangkum kemudian didiskusikan dengan teman-teman yang lain di tahun depan akan dibikinkan formula seperti ini, seperti ini. Oke. Tulisan-tulisan yang masuk akan kami bukukan, sudah jadi, tinggal layout dan dicetak saja. Dan di tahun depan di forum yang kami namakan Forum Kader Demokrasi, itu adalah forum yang mewadahi alumni sekolah demokrasi dan kelas demokrasi. Dua program yang kami adakan di tahun ini akan melakukan bedah buku itu. Jadi kami berharap gagasan-gagasan teman-teman yang sudah ada di esai dan juga vlog bisa kami tularkan ke teman-teman lain yang Forum Kader Demokrasi itu kan komponennya tidak hanya pelajar, tapi juga pemuda-pemuda wilayah, pemuda-pemuda di kementerian dan kelurahan, juga dari pemuda-pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta. Jadi di tahun depan gagasan-gagasan ini akan tetap kami rawat, akan tetap kami kembangkan, dan akan kami publikasikan lebih luas lagi, Mas. Nah, tadi kita sudah ngomongin tentang yang esai, tapi sebelum sempat kita sentuh yang vlog. Mas Edward, kalau kita ngomongin tentang karya-karya vlog yang dikirim ini, kebanyakan tematiknya seperti apa? Apakah kemudian memang gayanya anak muda banget atau seperti apa ini? Satu ya, harus diakui vlog ini pertama effortnya dulu, saya ingin cerita sebenarnya, Mas. Teman-teman itu membuat video ini nggak main-main begitu, saya rasa dari sisi teknis dan lain memang betul-betul dipersiapkan, hampir semua kayaknya. Terkait dengan isi ya, teman-teman hampir sama sebenarnya, Mas, memotret bagaimana kondisi untuk menjelang di 2024 begitu. Dan yang juara-juara ini saya rasa penilaian yang paling benar-benar kita nilai adalah dari sisi isi dan teknis video. Karena memang ada beberapa isinya bagus, tapi dari sisi teknis videonya begitu kurang baik begitu, itu menjadi minus begitu. Tapi teman-teman yang juara ini kita memberikan penilaian yang teknisnya bagus begitu dan isinya layak, maka kita beri pemenang. Walaupun di dalam juri kemarin kita berdebat sebenarnya, Mas, karena cuma 2 begitu, tapi ada 5 atau 6 yang sebenarnya bagus-bagus semua gitu kan, tipis-tipis lah begitu. Tapi di akhirnya memang kita ngeliat dari sisi kualitas video. Kalau dari pemenang yang dipilih ini tematiknya yang mana nih yang kemudian jadi akhirnya diputuskan ini yang menang? Isunya, Mas ya. Yep. Kalau nggak salah kemarin yang SMA 7, saya lupa ya. Demokrasi digital ya. Di sekolah. Demokrasi di sekolah ya. Oke. Terkait di sekolah. Yang kedua ini kemarin mengangkat, kalau nggak salah ada budaya Jawanya begitu, ada gambar becaknya begitu. Dan dia mengangkat demokrasi yang berkaitan dengan Jogja begitu, dan mengkaitkan dengan kesejahteraan. Ini juga menarik sebenarnya kemarin. Tapi kita putuskan dari SMA 7 karena memang ada faktor-faktor lain, salah satunya cara pembawaan begitu, cara menyampaikan begitu. Saya rasa kemarin teman-teman SMA 7 mendapatkan kredit poin yang lebih tinggi begitu. Oke. Habis ini kita akan ngobrol dengan 2 adik-adik kita yang dinyatakan sebagai pemenang dari kompetisi ini. Saya sebut kompetisi karena memang masing-masing punya karya bagus-bagus, kemudian oleh teman-teman Dewan Juri Mas Edward dan teman-teman ini diputuskan untuk mereka lah yang layak untuk mendapatkan gelar sebagai juara. Saya akan ngobrol dengan 2 orang tamu kita dari SMA 1 Yogyakarta dan SMA 7 Yogyakarta yang mewakili esai dan juga vlog. Saya akan penasaran dengan bagaimana mereka dapat ide untuk bikin karya, kemudian nulisnya seperti apa, bikin videonya seperti apa, tantangannya seperti apa. Susah nggak sih melihat tematik ini, inovasi demokrasi gitu kan? Saya aja bayangannya susah juga. Kayaknya berat. Teman-teman ini ternyata punya gagasan yang luar biasa. Kita akan ngobrol nanti di segmen kedua, masih di Bincang Spesial persembahan dari Kesbangpol Kota Yogyakarta. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Kita masih di Bincang Spesial persembahan dari Kesbangpol Kota Yogyakarta. Kita masih ngomongin tentang lomba esai dan vlog inovasi demokrasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Sekarang saya bersama dengan 2 orang pemenang. Ini anak muda yang luar biasa yang punya gagasan tentang demokrasi dalam bentuk vlog dan juga dalam bentuk
esai. Dari SMA 1 Yogyakarta ada Nadira. Selamat sore Nadira. Selamat sore. Kabar baik ya? Ya, baik Pak. Luar biasa. Kemudian ada juga Clara dari juara 1 lomba vlog. Ini perwakilan dari SMA 7 Yogyakarta. Yang satu di Wirobrajan, yang satu di Pugran, ya betul ya? Betul. Betul ya. Selamat sore Clara. Halo, selamat sore. Ya, kita ngomong tentang karya-karya yang sudah dibikin dan dinyatakan sebagai pemenang. Nadira ini juara 1 lomba esai. Kemudian Clara ini adalah juara 1 lomba vlog. Ini anak-anak yang luar biasa karena ternyata kalau bayangan saya sebagai yang punya anak seusia mereka ini, mereka udah malas tentang demokrasi. Ternyata mereka punya banyak gagasan terkait dengan demokrasi. Saya tanya dulu ke Nadira. Nadira, vlogmu, esaimu judulnya apa? Judulnya itu paling singkat ya dari pemenang-pemenang lain sebenarnya. Tentang peran generasi Z dalam pemilu 2024. Kenapa kemudian kepikiran untuk nulis tema ini? Oke, yang pertama generasi Z itu kan paling dominan ya nanti jumlahnya di pemilu 2024. Dan kita jadi perlu tahu toh. Nah, itu saya kepikiran yang pertama. Yang kedua tentang pemilu 2024. Siapa sih yang gak kenal pesta demokrasi yang bakal dilaksanain yang cukup besar ya di 2024. Itu saya kepikiran dari situ awalnya. Oke, kemudian dari dua pemantik tadi akhirnya dibikinlah dalam sebuah esai. Tadi sebelum kita on air ngobrol, ternyata cukup panjang juga ya ternyata untuk teman-teman ini, dan proses nulisnya juga ternyata nggak lama-lama banget ya, tapi juara 1 loh ya. Nah, Nadira, dari judul tadi kemudian bagaimana proses kreatifnya? Saya sebut proses kreatif ya, kalau kita nyebutnya proses kreatif, nulis, kemudian editing, dan cari idenya, ini berapa lama kemudian? Oke, sebenarnya pertama dari nulis dulu deh. Nulis itu nggak lama-lama loh, cuman makan waktu 4 jam aja. Ya 4 jam itu udah selesai, udah submit, dan itu mepet-mepet banget. Kebetulan saya ada tim yang mepet deadline ya, jadi baru dapat ide tuh udah pas di akhir-akhir gitu. Nah, kalau untuk prosesnya sebenarnya saya udah kepikiran tuh dari sekitar 2 minggu sebelumnya atau 3 minggu sebelumnya. Itu saya biasanya mengamati entah itu dari teman-teman atau dari berita-berita yang ada dari sosial media, jadi observasi. Dan sebelum nulis tuh juga udah baca beberapa jurnal tentang itu. Ya udah baca beberapa dan ada yang menarik nih. Sebenarnya bukan yang baca jurnal full, nggak bisa baca langsung di kesimpulan gitu. Ya udah, terus udah itu prosesnya agak lama, dan biasanya kayak sebelum tidur enaknya sambil baca-baca ya yang ringan lah, baca aja yang ringan gitu, baca jurnal. Jadi ya udah gitu aja sih prosesnya. Itu ringan ya, baca jurnal sebelum tidur ya, biasanya bacanya yang lain gitu ya. Nah, kalau kemudian tadi dibilang 4 jam itu full di depan laptop nulis tanpa diganggu yang lain, ataukah kemudian sebelumnya sudah bikin kayak semacam pasal-pasal yang kemudian baru disusun dalam sebuah bentuk tulisan? Oke, jadi sebenarnya saya tuh punya satu buku notebook kayak idealist gitu. Jadi apa yang mau tak tulis ditulis dulu di situ. Jadi poin aja, main poinnya gitu. Nah, nanti waktu ini udah waktunya aku harus nulis. Nah, udah tinggal dijabarin aja apa main poin itu dan penjabarannya gimana dari yang kita baca gitu. Itu kalau cara saya pribadi seperti itu. Jadi nggak usah terlalu lama di depan laptop juga nggak usah. Jadi diselingin sama yang lain juga, bisa lihat video-video di narasi atau lihat berita, lihat YouTube kayak gitu. Itu kan jadi nambah inspirasi lagi nanti. Kalau kemudian biasanya kalau untuk penulis-penulis awal itu adalah kesulitannya adalah membuat tulisan yang runtut, enak dibaca. Ini prosesnya seperti apa ini? Oke, kebetulan saya dibantu mama saya juga ya dalam menulis. Jadi struktur yang baik itu seperti apa? Kalau saya biasanya memulai tulisan ya sama seperti penulis pada umumnya sebenarnya, dari masalah terlebih dahulu. Karena pada dasarnya ya saya memulai sebuah tulisan itu dari sebuah masalah, sambatan yang bisa saya tulis di Twitter dulu tuh. Di Twitter, terus kalau udah agak kekumpul itu nanti baru ini yang aku tulis masalah nih, harus cari solusi. Jadi digabunglah itu masalah, ada solusi gitu. Nah, dalam esai ini kamu motret masalahnya seperti apa, kemudian solusi yang kamu tawarkan seperti apa ini? Oke, satu masalah sebenarnya esai saya tuh banyak kritiknya ya. Isinya banyak kritiknya. Satu yang saya kritik itu tentang kampanye itu. Tentang kampanye karena saya merasakan sendiri gimana efeknya, dan di depan sekolah saya ada orang konvoi di jalan itu. Sebenarnya menurut saya konvoi itu bukan hal yang salah loh. Konvoi itu bisa jadi hal yang positif. Di KBB sendiri maknanya positif sebenarnya.
ketika itu misal jadilah itu konvoi bukan dengan sepeda motor tapi dengan sepeda. Nah itu kan jadi hal yang bermanfaat juga. Dan menurut saya kampanye itu dampaknya itu harus terasa dan harus ada kolaborasi juga dengan siapa sih mau suara kayak itu. Kalau mau suara ya udah kolaborasi dengan pemberi suara gitu. Jadi saya merekomendasikan di situ untuk kampanye Indonesia itu sebenarnya udah punya banyak ya orientasi yang bisa menarik khususnya pelajar ya atau generasi Z. Contohnya kayak visi Indonesia Emas 2045 itu menarik loh, tapi menurut saya itu kurang di follow up lagi sama pemerintah, dan saya mencoba untuk memfollow up itu. Dan program PPB yang Sustainable Development Goals SDGs itu menarik banget loh bagi generasi Z, khususnya di bagian yang saya suka itu gender equality. Nah berat ternyata ya dirimu ya. Oke, saya ke Clara. Vlog. Kalau anak muda kan sekarang memang booming untuk bikin vlog. Kenapa kemudian Clara dan timnya, saya sebut timnya ya, ada tim ya, ternyata ada tim yang bikin vlog ini yang kemudian menghasilkan karya yang dipilih juri sebagai juara pertama. Kenapa milih untuk ikutan vlog yang tentang demokrasi, bukan vlog-vlog yang rada ringan lah. Demokrasi kan berat kalau banyak orang lihatnya. Oke, sebelumnya ini berdasarkan dari pengalaman, karena beberapa tahun ini saya sudah mengikuti beberapa vlog. Contohnya ada vlog sejarah dan lain sebagainya, itu yang dari dinas kebetulan. Terus karena kata dinas saya tertarik itu. Kemudian di situ karena saya mengikuti sebuah organisasi FKPO Jogja, di situ ternyata ada tawaran. Setelah saya mengikuti sidang parlemen pelajar, di situ setelah itu ternyata ada kegiatan lainnya ternyata ada lomba vlog demokrasi. Nah awalnya memang tidak tertarik dengan kata demokrasi itu, kayak aduh ini bukan aku banget nih, kayak aku lebih suka yang having fun, kayak lomba vlog kuliner gitu, lebih having fun. Terus melihat wah nggak ada salahnya juga nih kalau misalkan aku ikut lomba vlog demokrasi. Terus juga kemarin saya habis ikut sidang parlemen, nggak ada salahnya juga kalau ikut. Kemudian kan ini untuk mempersiapkan tahun 2024 juga kan, untuk pemilu tanggal 14 Februari. Ya udah nggak ada salahnya untuk aku mengikuti lomba vlog demokrasi gitu. Oke. Tema yang kemudian diangkat dalam vlognya apa nih? Oke, tema dari vlog video aku kemarin itu tentang sadar akan adanya inovasi demokrasi. Jadi sadar di sini itu lebih ke saya sebagai pelajar. Saya dan teman-teman seusia saya ini belum tahu ya pemilu itu seperti apa, karena belum pernah merasakan sendiri betapa heroiknya pemilu itu seperti apa. Jadi di sini aku ingin memberikan contoh-contoh penerapan demokrasi, tapi di sini nyenggol sedikit adanya inovasi, karena kan kita sebagai generasi milenial ya kan, perlu adanya inovasi supaya untuk mempermudahkan sih sebenarnya, lebih pendekatannya agar lebih mudah teman-teman itu, oh demokrasi itu seperti ini ya. Penerapan konkretnya tuh seperti pemilihan ketua OSIS. Pasti sudah pernah ya teman-teman di SMA atau di sekolah-sekolah dengan pemilos itu dengan cara tidak menyoblos tidak menyoblos yang seperti dulu, tapi ini dengan inovasi digital. Jadi menggunakan komputer kemudian memilih calon-calonnya gitu. Nah, jadi dari situ aku pengen teman-teman semua itu sadar gitu loh, kalau oh ternyata kita sudah melakukan demokrasi. Dan ini adalah bekal kalau aku kedepannya juga akan menjadi calon pemilih pertama dalam pemilu 2024. Dan apa sih yang harus aku lakukan untuk pemilu 2024 nanti? Nah, dengan video itu teman-teman juga bisa ngerti. Dan di situ ada highlight kalau kita tuh harus jujur yang pertama, kemudian adil dan bertanggung jawab atas hak suara kita. Gitu. Durasi vlog yang dikirimkan berapa lama nih? Oke, durasi di sini cuma 2 menit aja gitu. 2 menit, proses produksinya berapa lama ini? Proses produksi kalau di total dari editing juga itu 2 hari. 2 hari aja kita selesai gitu. Kayak sistem kebut kayak menggebu-gebu karena udah saking senengnya kan, habis produksi tuh pasti udah ada footage video, pasti itu gatel itu tangannya, pengennya aku pengen ngedit dah. Akhirnya jadi 2 hari gitu. Oke, dalam 2 hari kan pasti dong ada banyak tantangan yang harus ditaklukkan untuk memproduksi sebuah vlog pendek dengan message yang ya cukup berat juga ternyata di message-nya. Ya, tantangan itu pasti ada dalam sebuah proses ya.
hambatannya itu yang pertama dari yang pernah aku alami kemarin sama tim itu cuaca pasti, karena ini kan bulan-bulan hujan ya, di Desember ya. Di Desember ini bulan-bulan hujan. Kemarin di hari pertama awalnya tuh target itu pencapaian pembuatan video vlog itu hanya 1 hari, tapi karena terkendala cuaca akhirnya kita lanjutkan di hari berikutnya. Selain itu juga ada kendala di mana kita harus menghubungi nih figuran-figuran yang mereka pasti punya kesibukan masing-masing ya kan. Nah dari situ kita pasti harus kontak satu persatu, di mana harus mencari tanggal yang tepat untuk teman-teman semuanya di situ. Ya, itu kesusahan kami. Dan waduh, timnya ada yang satu nggak bisa ikut gitu. Ya udahlah, aku aja lah, wes gitu. Tak gendongnya sendiri gitu. Aku gendong sendiri, aku bisa. Ya udah. Ya besok aku tak ngeditnya gitu. Jadi kita di sini kerja sama tim sih. Jadi di sini juga saya juga sadar, ternyata kalau kerja sendiri juga nggak bisa, karena kebiasaan saya tuh kerja sendiri. Wah, kalau nggak ada yang lain, aku juga bisa sendiri. Nah, di situ poin pentingnya kerja sama tim. Gitu. Total berapa banyak tim yang kemudian diajak untuk bikin vlog ini? Total ada 4 ya, tim inti. Namun ada juga dari talent dan figuran-figurannya. Karena di situ situasinya itu di sekolah. Di sekolah pasti ada komponen siswa dan komponen siswa, di mana di situ ada kegiatan, digambarkan ada kegiatan pemilos, terus juga ada musyawarah, kemudian ada pemberian kritik saran di kotak saran yang fasilitas dari sekolah, dan di situ kita membutuhkan figuran-figuran juga. Nah totalnya semuanya dari tim inti dan figuran itu ada 25 orang. 25 orang ya? Kebayang nggak sih kemudian bisa jadi juara 1? Sebenarnya ini tidak terfikirkan, bahkan di luar ekspektasi, karena ini bukan saya gitu, maksudnya judul demokrasi itu bukan hal yang menarik buat saya. Kayak aduh, ini aku belum bisa liar nih, gimana ya. Tapi di situ saya mencoba menggali apa sih demokrasi, karena juga saya belum pernah terjun langsung kan. Yaudah, saya mencoba menggali itu melalui internet ya. Saya mengulik dari beberapa sumber tentang demokrasi itu apa sih. Ada studi pustaka juga. Betul. Ya, demokrasi itu apa sih? Terus penerapannya seperti apa? Kemudian harapan demokrasi di Indonesia untuk pemilu itu tuh apa? Gitu. Nah, itu yang saya angkat di situ. Demokrasi itu apa? Kemudian penerapannya dan harapan kita sebagai pelajar untuk demokrasi gitu. Oke. Nadira, kebayang juga nggak dapat durian runtuh menang jadi juara pertama ini? Sebenarnya agak kaget ya, tapi karena saya di awal ya nggak berekspektasi tinggi ataupun berekspektasi rendah, jadi ya pede aja gitu. Sebelumnya pernah menang lomba juga? Menang lomba, bukan lomba esai tapi bukan nulis, tapi lomba debat. Oh, lomba debat ya. Satu hal yang berbeda sebenarnya antara debat dan nulis kan hal yang berbeda, tetapi kemudian bisa dijadikan tulisan yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita ngomongin tentang pandangan kalian sebagai anak muda terkait dengan demokrasi 2024, ini apa yang kemudian bisa kalian sampaikan ke kita, ke pendengar kita, kemudian yang lagi nyaksikan live streaming kita? 2024 tuh bayangan kalian akan pemilunya kan seperti apa sih? Oke, 2024 ini sebenarnya saya belum ngerti ya seperti apa ke depannya, karena belum ada saya belum terbekali juga karena saya belum pernah terjun langsung di pemilu. Tapi menurut saya dari internet, karena saya juga main medsos, cukup cukup panas ya, karena ada beberapa buzzer yang memanasi kalau jangan milih ini. Nah, di sini juga peran pemuda nih untuk untuk menyangkal kayak aku punya calon kok, maksudnya aku punya pilihan, jadi tidak terpengaruh dari buzzer itu tadi kan, itu kan mempengaruhi kita juga kan. Nah, kalau dari aku sih, dari sebagai pelajar itu pertama membekali diri sendiri dulu, kenali diri sendiri dulu. Kita tuh pengen pemimpin kita tuh seperti apa sih untuk bangsa Indonesia itu, yang bijaksana, terus kritis, kemudian adil, makmur, terus memberantas korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu dulu, kenali itu dulu. Kita tuh pengennya seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan itu. Yang pertama research, pasti searching, menelusuri. Tokoh ini, tokoh A, misalkan pemilih tokoh A itu seperti apa, kita tahu dulu biografinya seperti apa. Jangan langsung aku pengen milihnya yang B aja karena
dia apa gara-gara provokasi buzzer-buzzer itu katanya bagus, ya udah ikut aja lah. Jangan, kita lihat dulu biografinya seperti apa, kemudian jalur jejak digitalnya itu seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu itu. Terus kemudian baru kita bisa menetapkan, wah ini nih pemimpin yang pas bagi aku dan bagi bangsaku sendiri. Karena juga satu suara tuh juga bakal berpengaruh juga kan. Peran teman-teman semuanya juga berpengaruh juga. Jadi jangan sampai salah jalan lah, jangan sampai salah pilihan. Takutnya ya hancur dan kita akan menyesal dan kita juga pasti kena dampak negatifnya begitu. Nadira, bagaimana kamu melihat pemilu 2024 dari kacamatamu sendiri? Oke, pemilu 2024 sebenarnya plus minus juga, dan saya yakin ini dari kacamata pelajar ya. Pelajar itu, terutama generasi Z itu sudah paham mana yang benar, mana yang salah, dan itu akan kelihatan ya. Pastinya tentang gimana cara kita memilih pemimpin itu benar kata Mbak Kala tadi, observasi terlebih dahulu dan jangan mudah terprovokasi. Saya yakin pelajar-pelajar, terutama pelajar-pelajar Kota Jogja itu pelajar yang kritis dan pelajar yang nggak terima informasi gitu aja mentah-mentah. Pasti ada check and balance lagi kayak gitu. Jadi pesan saya sebenarnya ya be careful aja dan jangan golput gitu. Betul. Oke, pesan yang sangat luar biasa dari dua anak muda ini. Kalau yang lainnya masih mikirnya nanti ternyata mereka sudah menyatakan jangan golput ya, karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika dengan suara kita. Sekali lagi selamat untuk dua orang pemenang kita ini. Ada pemenang juara 1 lomba vlog, ada Clara dan timnya. Saya sebut timnya karena ada banyak yang di belakangnya. Kemudian boleh. Ada juga Nadira, juara 1 lomba esai. Yang ini adalah 2 lomba yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Yogyakarta, lomba esai dan vlog inovasi demokrasi. Sekali lagi terima kasih untuk sumbangsihnya buat demokrasi di Kota Yogyakarta. Selamat ya. Terima kasih. Baik pendengar dan juga The Star Lovers yang sudah bergabung di sore kali ini, terima kasih Anda sudah bergabung di Bincang Spesial persembahan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Kita ngomongin tentang penghargaan lomba esai dan vlog inovasi demokrasi yang diselenggarakan di tahun 2022. Sekali lagi selamat untuk yang menang, dan sekali lagi jangan lupa gunakan suara Anda di tahun 2024 ini. Atau pamitan, selamat sore dan sampai jumpa.